Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke pertemuan ke-10, di mana di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang beberapa filter Photoshop yang bisa kalian gunakan dan bagaimana cara kalian bisa membuat filter sendiri dengan menggunakan gradient map. Untuk yang satu ini kita akan balik lagi mungkin ke lebih sedikit manipulasi foto, yaitu digital painting ya. Digital painting di sini mungkin ada beberapa yang sudah pernah mempraktekannya juga. Beberapa biasanya akan menggunakan pen tablet. Sebenarnya sekarang juga pen tablet sudah harganya sudah lumayan jadi murah. Kalau nggak salah ada yang sudah bisa sampai 400.000, 500.000 udah ada ya yang bisa main menggunakan. Cuma sekarang karena saya tidak akan memaksa kalian untuk beli juga, jadi kita akan menggunakan cara yang lebih bersahabat dengan mouse ya. Di sini kita lihat ada gambar apel. Gambar apel di sini yang aslinya adalah yang di kanan, sementara yang di kiri ini apel yang sudah saya digital painting dari scratch ya, dari awal. Bisa kita lihat di sini si apelnya terdiri dari pertama fillnya, kemudian shadingnya sedikit, dikasih warna dan tekstur, ada highlightnya, kasih warna tekstur lagi, ada highlight lagi, kemudian ada tekstur lagi, kemudian di situ juga ada batang. Batangnya di mana ya? Ini ya, ada batangnya, lalu ada juga ranting, bukan ranting, apa ya, tangkai ya, tangkai dan daun ya. Oke, ini sederhana saja sebenarnya, cuma mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk dikerjakan. Kemungkinan sih akan saya lakukan sedikit time lapse di sini karena waktunya pengerjaannya akan lebih lama daripada penjelasannya. Oke. Jadi sekarang saya jelaskan dulu ya. Pada saat kita menggunakan seleksi yang kemarin kita sudah coba adalah lasso tool ya, menggunakan seleksi seperti ini. Kemudian juga ada magic wand tool dan quick selection tool ya, yang seperti ini. Kalau nggak salah yang ini untuk menyeleksi wajah ya, saat waktu kita mengedit foto manipulasi untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Nah, untuk yang ini kita akan mencoba cara seleksi yang lain. Mungkin yang ini saya grup dulu ya, dari apel sampai sini yang udah jadinya. Kita mulai lagi dari awal. Jadi ini kita hide. Nah, sekarang di sini kita punya sebuah apel. Apel di sini yang akan saya lakukan adalah memisahkan berbagai properti dari apel tersebut. Di sini saya akan pisahkan apel tersebut menjadi 3 bagian. Pertama ada si body apelnya sendiri ya, si buahnya. Kemudian ada batangnya dan ada ranting dan daunnya, tangkai dan daunnya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke badannya dulu ya. Kalau misalnya menggunakan pen tablet biasanya lebih mudah kalau misalnya kita menyeleksi ini, tapi kalau kita menyeleksinya dengan menggunakan lasso tool dan mouse itu pasti tidak akan seakurat kita menggunakan pen tablet. Ini saya coba serapih mungkin ya untuk menyeleksi si apel ini. Seleksi di sini fungsinya bukan untuk mengedit apel, tapi membuat outline atau fill dari apelnya sendiri. Nah, kalau saya begini kan, kita lihat, lalu kita warnai coba ya, pakai color picker aja. Nah, kelihatannya sih lumayan, tapi pas kita lihat seperti ini, waduh, agak-agak banyak apa ya, kalau bahasa Sundanya gurinjal ya. Nah, jadi ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah. Ini saya hapus aja deh. Untuk lebih mudah membuat outline dari sebuah objek. Caranya adalah dengan menggunakan pen tool. Mungkin kalian juga sekarang selain berlatih Photoshop juga sambil berlatih Illustrator. Sebenarnya tidak jauh berbeda konsep pen tool di Illustrator dengan di Photoshop. Yang membedakan hanyalah format dari seleksinya sendiri. Kalau pen tool di
Illustrator dia bentuknya vektor, kalau di sini tetap berbentuk bitmap ya. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang cara seleksi dengan menggunakan pen tool. Mungkin kalau misalnya kita samakan dengan polygonal lasso tool, setelah kita klik itu dia akan membuat bentuk si apelnya ya. Nah, kalau kita klik 2 kali dia akan menyelesaikan si seleksinya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pen tool ini akan bisa kita gunakan sebagai bentuknya. Nah, tidak hanya menggunakan garis-garis yang kaku seperti ini, pen tool juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat garis-garis yang melengkung ya. Contoh di sini misalnya kita satu titik pen toolnya, kemudian kita klik tapi ditahan di titik yang lain, lalu kita tarik, ini akan menjadi lengkungan yang nanti akan jadi garisnya adalah yang ini ke sini. Ini disebutnya anchor. Anchor itu adalah kayak jangkarnya. Jangkar di sini maksudnya adalah untuk menentukan sebelok apa sih nanti si garis itu. Kita coba lagi dengan anchor yang lebih jauh. Katakan kita di sini tahan, tapi kita tariknya ke sini. Nah, kita lihat di sini bahwa anchor itu akan pertama lebih mengikuti garis anchornya setelah perlahan-lahan kembali ke garis utama ya, ke titik utama. Ini titik pertama, ini titik kedua. Karena anchornya saya buat 90 derajat, dia pasti si garis ini akan lebih berprioritas ke atas dulu sebelum perlahan-lahan balik ke titik yang pertama. Kalau misalnya kita buat lebih jauh nih, ini bisa kita tarik lagi ya, tentu lengkungannya akan semakin naik. Kita landaikan, lengkungannya akan semakin bawah gitu ya. Nah, prinsip yang sama bisa kita gunakan untuk membuat bentuk dari si apel ini. Kita mulai dari paling belakang sini dulu aja ya, biar nggak kelihatan nanti pas kita edit. Mulai dengan satu titik, kita cari kira-kira melengkungnya sampai mana sebelum dia berubah bentuk. Menurut saya sih daerah sini ya. Nah, jadi pas daerah sini kita klik, tahan, kemudian kita buat anchornya, sesuaikan dengan si garis itu. Selesai di situ, kita lihat bahwa anchor yang kedua nyampainya ke sini. Berarti kita klik di sini, dia akan begini, set lurus, lalu akan melengkung ke sana. Ya. Dia tidak mau itu kan ya, kita maunya terus ke sini. Berarti si titik kedua yang akan kita klik itu agak lebih jauh daripada si anchornya. Saya ini agak sini ya. Nah, ini masih tuh. Jadi kita harus lebih bawah lagi. Ini mungkin kayak sini ya. Kita tahan lagi, tarik lagi, nanti dia anchornya akan lurus nih. Saya akan bikin di sini sedikit melengkung, agak di zoom dikit. Oke. Ini saya time lapse saja ya. Oke, setelah selesai yang akan kita lakukan adalah menyeleksi bagian ini ya. Caranya adalah dengan mengklik kanan di area di kamu sudah menggunakan pen tool yang tadi, kemudian klik make selection ya. Nanti akan keluar jendela seperti ini, ada rendering, ada radius, anti-aliasing or not, kemudian ada operasinya pilihan. Nah, di sini feather itu seperti pernah kita bicarakan sebelumnya, semakin feather semakin besar feather nanti akan jadi semakin buram si bagian pinggirnya ya. Maka dari itu kita akan feather yang tidak terlalu besar karena si garisnya sendiri harus terlihat. Jadi kita buat feathernya 1 pixel aja ya. Ya nanti si gambarnya nggak akan terlalu crisp si ininya outline-nya. Kita oke. Di sini operasinya adalah new selection ya. Pastikan anti-aliasing di cek, karena kalau enggak nanti terlalu kotak-kotak, terlalu pixelated ya. Nanti kita mungkin akan kita jelaskan anti-aliasing itu apa. Tapi
Kalian yang sudah sering bermain game PC tahulah artinya apa ya. Kita oke dulu. Nah, di sini akan kita lakukan adalah membuat layer baru dan kita cari warna tergelap atau warna yang paling tengah dari si apel ini. Kita ambil paint bucket, kemudian tahan alt, nanti akan keluar color pickernya. Saya akan pilih warna yang ini ya. Terus kita fill deh keluar warnanya. Kita lihat juga di sini cukup rapi ya. Tuh, cukup rapi untuk ukuran apel. Oke. Nah, nanti kita akan bolak-balik antara si gambar apel yang asli dengan gambar apel ini. Ini kita selesaikan, nggak usah diapa-apain. Kalau mau mengedit ini, dikasih warna atau dikasih highlight shadow, itu akan kita lakukan di layer tambahannya. Oke, di sini kita namakan jadi fill. Oke, sekarang kita akan membuat layer baru di sini, yang akan kita gunakan sebagai tekstur dari apelnya itu sendiri ya. Teksturnya tadi kan warnanya ada yang agak kekuningan, orange, kemudian ada yang agak-agak merahnya lebih marun gitu ya. Kita akan gunakan di sini. Jadi kita namakan tekstur apel. Oke. Setelah itu kita matikan saja si fill apel ini. Cuma yang kita inginkan sebenarnya tadi adalah bagaimana caranya agar nanti si tekstur apel ini tidak akan keluar dari batas fill apel. Caranya gampang, kita tinggal klik di gambar fill apelnya ya, di kotak ini, kemudian select pixel. Ini akan membuat batasan di area apel tersebut, jadi waktu kita gambar tekstur nggak akan sampai keluar-keluar. Oke, berikutnya kita akan menggambar tekstur menggunakan berbagai macam brush. Yang saya sarankan kalau brushnya bawaan itu brush yang ini ya. Nanti kita lihat namanya apa nih. Nama brushnya adalah Rough Round Bristle ya. Ini cocok untuk menggambar atau menggunakan brush dengan cara menambah tekstur-tekstur kasar, itu cocok menggunakan si bristle ini ya. Pertama kita akan menggunakan color picker dulu. Kita cari warna yang paling dalam. Maksudnya di sini paling dalam adalah warna yang tidak ada paling depan dari si apel itu. Kalau kita lihat di sini warna merah yang tadi adalah warna tengah. Warna paling luar adalah warna kuningan ini ya, kuning orange. Warna yang dalam, yang di luarnya warna tengah itu adalah yang merah ini. Nah, color pick biasanya kalau di warna digital painting agak dinaikin aja dikit biar lebih kontras kelihatannya. Oke, sekarang kita mulai ngebrush. Di sini brushnya opacity 100 aja. Kemudian setelah selesai ini kita juga coba buka si fill apelnya. Oke, lumayan. Oke, nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting warnanya beda, karena tekstur itu kalau warna terlalu jauh juga jadi aneh. Matikan lagi fill apelnya. Sekarang kita lihat bahwa di atasnya ada warna-warna yang agak oranye seperti ini ya. Oh, sebelum itu mungkin kita hapus dulu beberapa dengan opacity yang rendah biar kelihatan agak transparan ya, seperti ini. Oke, saya timelapse ya. Baik, setelah selesai kita buka lagi fill apelnya. Kita lihat di sini bahwa warnanya sudah ngeblend dengan baik ya. Hilangkan lagi fill apelnya, kita cari lagi warna yang sekarang mungkin warna yang paling cerah. Balik lagi ke brush, jangan lupa ambil warna kuning ini. Oke, terus lagi nih di atasnya. Cuma karena kita menimpa warna yang atas, kita opacity-nya agak dikurangi ya. Oke, saya timelapse lagi ya. Oke, sejauh ini cukup seperti yang saya inginkan. Untuk menghilangkan warna ini, kita jangan menggunakan penghapus karena warna belakangnya nanti akan ikut terhapus ya. Jadi kita gunakan warna yang sama,
warna merah yang ingin kita gunakan sebagai background, lalu timpa warna yang kuning itu dengan warna yang tadi. Ini kan kita bolak-balik melihat referensi apel yang akan kita gunakan, jadi kita tahu warna-warna apa saja yang ada di sana ya. Kalau misalnya kita melihat warna yang lebih gelap, ya kita tinggal color pick warna yang lebih gelap itu. Karena waktu yang dibutuhkan agak cukup lama, harus sabar juga. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya mau sambil relax sambil dengerin musik, ini bisa jadi kegiatan yang cukup ini ya, cukup menghilangkan stres atau mungkin menambah ya, gimana kalian melihatnya saja. Ini sebenarnya pelajaran menggambar dasar juga ya. Kita harus lihat dimensi dari si apelnya, karena apel ini sendiri punya ketebalan dan kecembungan, berarti kita nggak bisa ngegambar ini teksturnya lurus semua. Pasti dia akan harus mengikuti bentuk apel itu sendiri ya. Oke, di sini saya menggambar tekstur bagian bawah apelnya, karena dia cembungnya ke sini ya, berarti kita harus gambarnya agak miring. Kalau warnanya udah ketemu, biasanya kita tinggal memilih warna dari yang sudah ada ya. Kadang di sini juga saya suka mengambil warna yang ada di sini. Kalau misalnya bisa dipakai, biasanya kita pakai color picker, kemudian kita tinggal gambarkan di sini. Ingat-ingat bahwa yang kepake adalah tekstur apel layernya ya. Kalau kalian pakai yang fill apel, nanti fillnya jadi kena juga. Oke, sabar ya. Mentekin saja sambil ngopi bagus, so, jangan sambil makan karena tangan kalian nanti nggak bisa dipakai. Di sini teknik yang saya pakai itu agak di klik-klik aja ya, klik-klik tipis gitu, jadi garisnya jangan digini ini. Kalau saya tahan kayak gini dia bentuknya jadi gitu ya. Saya sarankan di klik-klik kecil aja kayak gitu, kan lebih bagus. Nah, saya mohon maaf kalau misalnya ada terdengar suara-suara palu, karena di sebelah lagi ada yang renovasi, jadi mungkin agak berisik ya, tapi mudah-mudahan enggak sih. Oke, terus berpindah warna ya. Kalau misalnya warna yang gelap sudah, balik lagi ke warna yang terang. Kalau terang sudah, balik lagi ke gelap. Jadi semuanya akan bercampur, akan blending. Dan ingat, ini kita masih mengerjakan tekstur, belum shading ya. Kalau shading beda lagi, nanti kita pakai di atasnya. Oke, feel-nya dapet. Coba ya, ini apel aslinya, ini yang sudah kita fill dan tekstur. Oke, setelah itu biasanya sih saya langsung mulai dengan highlight dulu, karena highlight itu yang menciptakan, ya namanya juga lighting ya, jadi yang menciptakan suasana atau feel kayak aslinya gitu, kayak benar-benar terkena cahaya. Jadi saya biasanya mulai dengan highlight dulu. Nah, kita gunakan yang sama kayak tadi, kita balik lagi ke pen tool. Di sini ada yang sedikit menarik, adalah bahwa highlight di sini ada bagian yang line-nya itu kerasa banget, kayak yang ini ya, set gitu ya. Cuma ada bagian yang lainnya pudar. Bagaimana cara kita menyeleksi seperti itu? Sebenarnya dari awal lebih baik kita seleksinya yang bagian yang kelihatannya dulu aja, maksudnya bagian yang si lightingnya tebal. Di situ berarti akan saya pilih yang ini. Kiranya. Nah, waktu masuk ke daerah sini, kita lanjut aja dulu ke bawah ya. Jadi kita bayangkan dia seperti sebuah bulatan sampai sini. Oke, lalu kita seleksi lagi. Di sini sekarang ada banyak tipe seleksi ya.
Selain new selection jadi ada add to selection, subtract sama intersect. Karena di sini kita sebelumnya sudah membuat sebuah seleksi. Jadi si seleksi pen ini dia akan bereaksi dengan yang sebelumnya. Cuma karena sekarang kita belum pakai ya, karena di sini kan masih ngomongin tentang highlight, jadi kita jangan dulu pilih yang lain. Nanti akan kepake cuma buat yang lain. Oke, sekarang new selection dulu aja, kita oke. Karena warna highlight putih ya kita gunakan warna putih seperti ini. Jadi highlight itu nggak benar-benar putih 100%, jadi kita kurangi opacity-nya. Saya tadi kalau nggak salah makanya 45-an. Kita pakai 45 aja. Oke, untuk menanggulangi yang tadi, yang ini nih, yang kita harus lakukan hanyalah dengan sabar menghapus bagian yang tidak ada highlight-nya. Oke, kita mulai ya. Ini saya mulai timelapse lagi ya. Oke, seleksinya kita coba lepas. Nah, kalau udah dilepas biasanya kelihatan bahwa ada beberapa bagian yang penghapusannya kurang ya. Kita lihat juga digabung dengan tekstur dan ini. Oke, saya masih merasa kurang serak dengan teksturnya, jadi kita hapus-hapus lagi ya. Pada bagian atas ini juga bisa kita hapus dengan opacity atau brush size yang agak lebih besar, dan caranya mungkin akan lebih lembut ya. Tapi mungkin kita juga akan menggunakan brush yang sama untuk menambal si kehilangannya. Jadi intinya sih hapus brush gitu sampai kelihatan yang kita inginkan. Oke, mungkin agak lebih perkecil di sini sampai terlihat pas. Oke, tengah-tengah sini juga nggak mungkin putih semua ya, jadi akan kita tambah dengan beberapa titik-titik yang mungkin opacity-nya direndahkan seperti ini. Bawah ini hapus sampai bersih.
Nah, jangan lupa juga untuk mencoba untuk melihat si gambar itu dari jauh, karena kadang kalau udah deket, kadang-kadang kita mikir oh udah mirip nih kayak apa, atau udah mulai kelihatan realistis, ternyata pas dilihat dari jauh masih agak belum. Tapi biasanya yang berlaku sebaliknya sih, kalau kita lihat dari dekat kayak yang aduh kurang detail, ternyata sebenarnya kalau udah lihat fullnya udah lumayan bagus. Ini kan kalau kita lihat ada bagian yang kayaknya nggak usah terlalu jelas kayak gitu, jadi bisa kita hapus. Oke, kita lihat keseluruhan bagaimana. Oke, cukup meyakinkan meskipun masih kurang detail. Ini kita kurangi dulu. Oke, berarti sekarang yang kurang adalah beberapa highlight yang lain ya. Kita di sini ada highlight, di sini ada highlight dikit nih. Segitu ya. Nanti kita akan coba lagi. Oke. Mulai time lapse lagi ya. Oh ya, jangan lupa untuk membuat layer baru karena highlight di sini mungkin opacity-nya akan berubah. Jadi saya akan namakan ini highlight 1 dan yang lainnya jadi highlight 2. Kita mulai. Sedikit kesalahan nih. Tadi itu saya tidak menggunakan select pixel yang fill apple ini. Berarti nanti si brushnya itu ada yang melebar ke sana. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kayak gitu? Tinggal kita select pixel yang sama. Kemudian kita ke sini nih, ke marquee tool, klik kanan, kemudian select inverse, terus di delete aja ya. Jangan lupa yang di delete-nya adalah si layer yang tadi kita pakai. Dah, harusnya udah hilang nih. Coba kita lihat ya. Kita gerak-gerakin aja. Tuh, hilang kan? Oke, agak geser. Set. Oke. Nah, baru kita pakai fill apple yang tadi. Mulai lagi. Oke, setelah selesai dengan highlight yang berikutnya, kita turunkan lagi opacity-nya. Oke, nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang ingin dikoreksi itu sebenarnya gampang karena kita sudah memisahkan layernya. Nanti tinggal kita kembali untuk menyempurnakan bagian sebelumnya itu. Oke, highlight 2 ya. Mungkin untuk yang ini saya tidak akan menggambar daunnya ya, karena tadi daunnya itu salah satu bagian yang lama banget untuk dibikin karena memang si teksturnya sangat kecil-kecil, kemudian dia juga harus membutuhkan bagian ininya ya, bagian texturing yang sangat lama. Tapi sebenarnya metodenya tetap sama aja. Oke, lalu yang belum apa nih? Oke, nanti kayaknya akan saya betulkan si highlight ini. Coba mungkin nanti, karena saya masih kurang puas dengan highlightnya. Di sini saya putuskan kayaknya untuk mengurangi opacity yang ini, agak dikecilkan, mungkin cuma ya 30-40an lah ya. Kemudian menambah opacity highlight lagi dengan opacity yang 100% biar dia lebih muncul. Oh, ini masih 27. Set. Mana nih? Oh, pakai penghapus, sorry. Biasanya kalau misalnya laptopnya kurang memadai itu akan agak lama mengerjakan ini ya, karena harus menunggu si respon laptopnya ya, atau mungkin komputer. Jadi ini memang harus pakai yang agak canggih, agak lebih canggih. Cuma kalau mau ringan ya bisa pakai CS5 atau CS4, itu akan lebih ringan. Kalau pakai CC itu yang udah harus bagus banget si spesifikasinya ya.
Oke, sejauh ini ya bolehlah, lumayan. Naikkan lagi dikit. Oke. Setelah itu yang belum adalah bagian shadingnya. Kita lihat di sini. Nah, Apple itu kan dia masuk ya ke dalam sebelum dia ada bagian yang cembungnya. Jadi di bagian itu kita akan membuat satu layer dengan highlight, tapi nanti tengahnya akan kita lubangi. Gitu. Highlightnya harusnya sih seperti ini. Itu ya, set itu. Hapus-hapus lagi nih. Yang sabar aja ya, biar bagus hasilnya. Oke, sudah nih. Ini saya nggak tahu kenapa, tapi ada bagian highlight yang hilang ya tadi di sini yang sudah kita kasih. Ya, yang penting kita masukkan shadownya aja dulu yang tadi ya. Oh, saya tahu kenapa. Pasti ini. Ya, kan benar. Ternyata tadi saya membuatnya di layer yang sama. Jadi kalau di multiply kan warna putihnya hilang ya. Jadi kita harus pisahkan layer ini. Gak apa-apa, buat sekalian pelajaran juga ya. Dan buat kalian, jadi saya sengaja sebenarnya. Ini di layer via cut aja. Oke, yang ini normal, yang ini jadi multiply karena tadi yang shadow bawahnya ya. Kemudian yang ini tadi kan harusnya di situ ada bagian gelap ya, sama seperti yang sudah saya buat. Kita zoom in ke sini. Kok nggak mau? Oke. Bagian yang ini harusnya lebih gelap nih. Kurang. Tambah lagi segini mungkin. Ini berasa kegedean kali ya. Oke, ini dia. Nah, bagian yang ini gelap karena dia cekung ke dalam. Di sini memang kita harus benar-benar memperhatikan di layer mana kita sedang bekerja ya, karena kalau salah layer nanti si color ininya ya, color efeknya kita aplikasikan kemudian ada warna yang hilang, itu juga akan berpengaruh. Oke, untuk shadow kita cukuplah ya segini. Oke, kita lihat lagi secara keseluruhan. Bolehlah, cukup bagus ya. Tapi kalian bisa lebih bagus, yang saya mah jelek dah. Nah, sekarang bagian tangkainya ini ya. Ini juga gambar, cuma sebenarnya lebih mudah karena tidak kita tidak harus terlalu memikirkan si highlightnya gimana atau harus beda layer atau enggak. Karena ini bagian yang sangat kecil, jadi saya biasanya juga cuma menggambar di satu layer untuk batang ini. Gambar satu layer seperti biasa tadi ya. Nah, ini karena layernya ada di balik bagian ini, kita tinggal menggambarnya full dulu, nanti kalau udah beres kita hapus gitu. Oke, ini kita gambar, gunakan pen tool ini sampai sini ya. Lalu kita kasih sedikit si potongan-potongan atau retakan-retakan ini kita bisa bikin. Ini kalau misalnya kalian ingin menghilangkan salah satu anchor pointnya, misalnya saya nggak pengen ada ke sini nih, jadi biar kalau saya klik ke bawah sini dia langsung lurus, itu tinggal ketik, tinggal tahan Alt, lalu klik di node-nya. Ya, node itu adalah si titik tengahnya. Titik ke sini, node-nya hilangin, lagi ke atas lagi, set, gitu ya. Make selection, feathernya 1 pixel lagi, berseleksi, kita fill dengan warna yang kita pilih dari sini. Mungkin agak abu-abu kayaknya sih. Oke. Nah, setelah itu kita mulai gambar. Pertama tekstur seperti tadi ya, kita gambar apel pakai tekstur dulu. Teksturnya mungkin kekuningan hampir sama dengan ini, kita warnai bagian-bagian kuningnya kayak gini aja, tidak usah terlalu rapih ya karena
ini sebenarnya kalau terlalu detail juga nanti malah si apelnya kalah sama si batangnya ini. Jadi biasa aja, nggak usah terlalu detail, diacak aja warnanya. Oke, setelah selesai dengan itu, kita buat highlightnya ya. Tukar dengan warna putih, kasih highlight dikit di sini. Tadi kan cahayanya jatuhnya di bagian kiri, jadi kita gunakan highlightnya bagian kirinya. Oke. Setelah itu kita tinggal gunakan shadow, pick warna yang sama, kemudian buat dia lebih gelap, tinggal lightnessnya diturunin. Lalu kita apain lagi? Sekarang kita lebih fokus ke bagian yang kirinya. Kayaknya saya masih pengen aksen sedikit-sedikit warna hijau karena si batang ini sebenarnya kan ekstensi dari sebuah kayu ya, dan mungkin ada daunnya juga di sini. Jadi kita buat hijau sedikit aja. Saya pengennya sih di daerah sini. Oh, belum kepilih hijaunya. Oke, dah. Nah, agak hijau-hijau di sini dikit. Kalau misalnya kalian mau menyumbangkan, bukan menyumbangkan ya, memindahkan cara menggambar manual kalian ke digital, sebenarnya bisa aja. Terutama mungkin dengan mouse juga bisa sebenarnya. Cukup tidak terlalu memperhatikan efek-efek, tapi lebih fokus ke kalian bagaimana cara mencampur warna secara manual, lalu tinggal pilih-pilih warna yang menurut kalian bisa dipakai. Seperti itu, tidak terlalu banyak menggunakan efek. Ini karena bagian ini gelap ya, akan saya gelapkan. Kasih warna yang lebih gelap lagi, mungkin agak hitam. Kurang hitam. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selesai batangnya nih. Nah, sekarang kita nyalakan lagi si layer-layer apelnya, lalu kita lihat di mana dia terhalang oleh bagian cembung si apel itu. Bagian sini ya, ini sebenarnya udah saya matiin kan si apel aslinya. Oh, sorry, fillnya hilang. Nah, fillnya di sini. Oke, kita hapus bagian ini ya. Ini hilangin dulu aja si seleksinya biar semuanya kehapus. Kita hapus bagian ini. Oh, opacity-nya jangan lupa buat 100. Nah, dengan ini dia jadi terlihat muncul di tengah-tengah si itunya. Oke, begitu ya. Jadi untuk buah, untuk nanti daunnya itu sama saja sebenarnya si caranya, cuma akan butuh waktu lebih lama. Saya tadi ya menggambar daun ini hampir lamanya sama dengan saya menggambar apel ini. Jadi contohnya sebenarnya sama aja. Kita bisa lihat di sini ya, ada bagian tangkainya. Ini juga saya seleksi dengan menggunakan pen tool. Lalu ininya saya brush, saya acak warnanya, kemudian saya beri highlight sedikit gitu. Biasanya sih daun tidak terlalu banyak shadownya. Kenapa? Karena daun itu kadang hijaunya bisa tembus pandang, jadi enggak. Tapi di sini ada yang jelas shadownya karena dia ngegabung dari si ininya ya, dari si batang apelnya gitu. Oke, kita lihat hasilnya dari jauh ya, cukup mirip yang asli ya. Coba kita sandingkan dengan apel yang asli. Jadi sekarang kita punya 3 apel, yang dua bohongan hasil digital painting, yang satu apel asli. Oke, kalau sudah selesai ya seperti biasa kita grup aja biar tidak kemana-mana. Jadi 2. Oke, ini auto selectnya jangan lupa pilih ke grup biar kita bisa mengecilkannya. Oke, ini gambar apel pertama saya, apel kedua, dan ini apel aslinya. Oke,
Saya tadi pemilihan warnanya kayaknya lebih bagus yang pertama ya. Sebenarnya kalau milih warna kayak gitu gampang juga sih, karena si warna yang kita sudah ada ini, karena misalnya yang feel-nya doang nih yang kurang enak warnanya, itu kan tinggal kita klik 2 kali untuk efek optionnya, kemudian dibuat color overlay dengan warna yang lebih bagus seperti ini. Akhirnya dia warnanya ngikutin yang sebelah gitu ya. Nah, tugas kalian adalah